Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video pembelajaran matematika diskrit mengenai materi algoritma Jikra. Kami ada beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Gusti Rahmi, NIM 1914040022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pironika, NIM 1914040014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal tentang lintasan terpendek. Saya Nini Umariza dengan NIM 1914040029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Kiamur Ramadhani, NIM 1914040021. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Baiklah, saya Gusti Rahmi, NIM 1914140022, akan menjelaskan mengenai algoritma Jikra. Algoritma Jikra, sesuai penemunya Edgar Jikra, adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Menurut Andrew Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jarak terpendek. Jarak terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routing, game, desain, sirkuit, dan pemetaan. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili G sama dengan F kali E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul, vertex sama dengan F, dan koleksi at G kesimbolkan dengan E. Strategi yang digunakan pada algoritma Jikra yaitu dengan membentuk suatu pohon Jikra yang diawali pada titik V0 dengan menambahkan sisi terkait dan terdekat dengan titik V0. Penambahan sisi dilakukan pada setiap pengulangan atau iteration dan dilakukan dengan menggunakan fungsi Jikra NextX. Fungsi Jikra NextX didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X adalah himpunan sisi terkait yang telah ditambahkan. Jikra NextX atau GX memberikan nilai pada titik akhir sisi terkait yang titik ujungnya berderajat lebih dari 1 atau non-tree, dan memilih sisi yang titik ujungnya paling dekat dengan V0. Jika titik yang terpilih lebih dari 1, maka pilih salah satu. Ini ada gambarnya. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa E1 dan E2 merupakan sisi terkait yang titik ujungnya berderajat lebih dari 1. Kemudian, sisi yang titik ujungnya paling dekat dengan V0 adalah sisi E2. Selanjutnya, algoritma Jikra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Aplikasi algoritma Jikra. Algoritma Jikra dapat digunakan dalam menentukan lintasan terpendek dari satu titik tertentu ke setiap titik lain pada graf yang dibentuk. Banyak hal yang dapat diaplikasikan menggunakan algoritma Jikra. Salah satunya adalah pemilihan lokasi terdekat di antara beberapa lokasi. Hal ini dilakukan dengan mengatur lokasi-lokasi tersebut sebagai titik awal dalam proses pembentukan pohon Jikra.
Misalkan dua lokasi, yaitu lokasi A dan lokasi B, ditempatkan sebagai titik yang akan dituju oleh setiap individu. Selanjutnya, individu M atau individu lain yang ditempatkan pada titik di graf dapat memilih lintasan terpendek dari dua pohon jikra yang terbentuk. Kedua pohon jikra tersebut dibangun dari titik awal A dan titik awal B. Ini ada gambarnya, dapat dilihat di sini. Bobot pada graf G menyatakan jarak di antara dua titik. Lokasi terdekat untuk individu M adalah lokasi B karena D, B, M kecil dari D, A, M. Hal tersebut berlaku untuk individu lain yang ditempatkan pada titik di graf G. Adapun contoh soal algoritma jikra ini yaitu contoh soalnya, tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Jadi dari A ini ke Z. Solusinya yaitu yang pertama, mulai dari simpul A ini, simpul yang awal, kita lingkari sebagai, lalu tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain. Ini jalurnya bisa ke sini, ke C, bisa ke B. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah. Di sini ada 4 bobotnya dan ada 2. Bobot terendahnya yaitu 2, jadi jalurnya ke sini, ke titik C. Selanjutnya, lingkari simpul C ini. Lalu tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan C dengan simpul yang lain. Ini C ini bisa ke B, bisa ke D. D bobotnya 8, B bobotnya 1. Jadi C ini jalurnya ke B karena bobot yang ke B ini lebih rendah. Selanjutnya, kita lingkari simpul yang B ini. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan B dengan simpul lainnya. Dari B ini jalurnya hanya satu, yaitu yang ke D. Jadi kita buat jalurnya. Selanjutnya, kita lingkari simpul D tersebut. Dari D ini ada 2 jalur, yaitu ke E dan ke Z. Jalur ke E bobotnya lebih kecil, maka kita buat jalurnya ke E. Selanjutnya, solusi selanjutnya yaitu kita lingkari jalur E ini, simpul E. Lalu, dari E ini hanya satu jalur yang ada, yaitu jalur ke Z. Maka kita buat jalurnya dan lingkari simpul Z ini. Jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah A, C, B, D, E, F. Dengan bobot ditambahkan setiap bobotnya itu 2, tambah 1, tambah 5, tambah 2, dan tambah 3. Jadi hasilnya 13. Mungkin hanya sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk kepada contoh pertama, yaitu carilah nilai dan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Itu simpul S ke simpul E, di mana untuk kolom pertama yang di atas merupakan nilai atau simpul yang akan kita cari, yaitu F, S, A, B, C, D, dan E. Itu S, A, B, C, D, dan E. Untuk yang kolom ini, maka ini merupakan lokasi yang akan kita pilih. Yang pertama, kita akan memilih S. S memiliki jangkauan yaitu dari A ke B. Berarti S ke S 0, S ke A itu 1, dimana namanya SA. S ke B itu 5, SB. Sementara S ke C merupakan bukan jangkauannya.
tidak dapat dijangkau oleh S, maka kita beri nama infinity. S ke B juga tidak dapat dijangkau, itu infinity, dan S ke E juga tidak dapat dijangkau, infinity juga. Nah, selanjutnya dari A, B, C, dan D ini yang nilainya paling kecil yaitu A, kan? A1 berarti yang akan kita pilih yang itu yang terkecil, berarti A. Nah, untuk persamaan yang nilai di atas tinggal kita salin 0, 1, SA, 5 SB. Maaf, salah. SA ini dapat menjangkau yaitu dari B, C, dan D. Maka A ini bernilai 1, berarti dari SA ke D yaitu bernilai 1 ditambah 2 di 3. Kita beri nama SAB. Selanjutnya SAC itu SAC itu 1 ditambah 2 sama dengan 3 SAC. Selanjutnya SAD 1 ditambah 1 sama dengan 2 SAD. Untuk SAE merupakan bukan jangkauan dari A, itu kita beri nama infinity. Selanjutnya dari untuk yang akan kita pilih yaitu B, D, atau C. Kita akan memilih nilai yang terkecil. Dari sini kita bisa lihat yang terkecil yaitu D, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Sementara untuk yang B bernilai 3, C bernilai 2. Jadi kita ambil D. Seperti biasa, yang nilai yang lebih terdahulu kita salin, itu S1A, 3 SAB. Untuk D ini dia dapat menjangkau ke E, sehingga untuk D hanya bisa menjangkau ke E, itu 2. Sebelumnya nilai D ini yaitu 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4 SADE. Yang ini tinggal kita salin, itu 3 SAC, 2 SAD. Selanjutnya dari yang tinggal hanya B dan C. B dan C ini kita akan mengambil nilai B. B ini dapat terhubung ke D karena itu kita salin yang nilai terdahulunya yaitu 0, 1 SA, 3 SAB, 3 SAC, 2 SAD. Kita salin dulu nilai semuanya, 4 SAD. Karena B ini hanya bisa terhubung kepada D, di mana nilai B yaitu 5 ditambah 2 berarti 7, sementara nilai yang sebelumnya yaitu 2, maka kita ambil nilai yang terkecil yaitu 2. Berarti nilai
SAD ini tidak akan berubah. Selanjutnya yang tinggal hanya A, D, B, tinggal C. Seperti biasa kita salin dulu. 0, 1, 3, 2, dan 4. Di mana C ini hanya bisa terhubung kepada E dan D. 3. C ini hanya bisa terhubung kepada E dan D. Karena itu, untuk nilai CE yaitu SACE sama dengan 4, atau nilai SADE sama dengan 4. Berarti simpul dari SKE yaitu SACE atau SADE sama dengan 4. SACE 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4, atau SADE 1 tambah 1 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka lintasan terpendek pendeknya yaitu SACE atau SADE sama dengan 4. Maka dari simpul dari SKE sama dengan 4. Baiklah, kita masuk kepada contoh kedua. Tentukan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F. Nah, untuk menjawab pertama, kita harus tahu mana jangkauan yang dilalui oleh A ini. Pertama dari rutenya A ke B. A ini bisa ke B itu dengan jarak 2, maksudnya dari A ke C, A, C dengan jaraknya bisa 3, maksudnya A ke D itu 6. Nah, dari sini kita akan mencari nilai yang terkecilnya, yaitu dengan jarak 2. Maka lintasan yang kita gunakan yaitu A ke B. Selanjutnya B ini. B bisa menempuh dari A. Selanjutnya, kita akan mencari lintasan yang kedua, yaitu dengan rute A bisa menuju C, jarak 3, A bisa menuju B, itu 6, A bisa melalui A, B, D, itu A, B, D sama dengan A2, 2, AB, 2, tambah 7 sama dengan 9. Selanjutnya AD, ABE, berarti 2 ditambah 3, 5, A, B, E itu 5. Nah, dari sini lintasan rute yang terpendek yaitu
AC dengan jarak 3. Oke. Yang akan kita ambil itu AC kan 3. Setelah itu kita akan mencari rute yang berikutnya, yaitu A bisa melalui D, D dengan yang tadi kan 3, jadi 3 AC, AD itu 6, selanjutnya B D tadi 9, ABD titik sebelumnya 9, itu ABE 5, ABE 5, dengan ACD 3 tambah 1 sama dengan 4, ACD itu 4, maksudnya ACF itu 3 tambah 5 sama dengan ACF sama dengan 8. Nah, dari sini jarak yang terpendek yaitu ACD, itu ACD. Ini 4 ACD. Selanjutnya rute dari ABE tadi itu ABE sama dengan 5, ACF 8, ACDE yaitu ACDE 3, 1, 2 B sama dengan 6. Selanjutnya ACDF 3 tambah 1 tambah 2, ACDF sama dengan 6. Nah, untuk lintasan ini jarak yang terkecil yaitu 5, ABE. Selanjutnya ACF 3 tambah 5 8, dan ACDF yaitu 3, 1, 2 sama dengan 6. Terakhir ABEF memiliki nilai 7, 2, 3, 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7. Karena pada rute ini yang terkecil yaitu 6, maka lintasan yang kita ambil yaitu ACDF. Maka bisa digambarkan seperti ini, dimana nilainya yaitu 6, ACDF. Maka lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F sama dengan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pironika, NIM 1914040014. Baiklah, di sini saya akan mencoba mencari lintasan terpendek dari titik A ke titik B. Yang pertama-tama yang harus kita buat adalah tabel.
yaitu nilai dari titik itu A, B, C, D, F. Selanjutnya kita masukkan titik acuan adalah titik A. Titik A ini kita masukkan bobot 0. Pada titik A ini terhubung dua titik atau bisa dibilang menghasilkan dua output atau dua lintasan yang memiliki bobot lintasan masing-masing, yaitu dari A ke B memiliki 4 bobot. Kita masukkan ke dalam tabel yaitu 4. Lalu A ke C itu adalah 2, kita masukkan 2. Karena angka 2 adalah terkecil, maka kita lingkari angka 2. Selanjutnya ke titik C, kita lihat titik C ini menghasilkan 3. Menghasilkan 3 output atau lintasan dari C ke B. Dengan nilai 1, dengan nilai 1 kita tambahkan dengan 2 menjadi 3. Ini titik C menjadi 3. Kemudian lintasan C ke B ini, lintasan C ke D kita tambahkan lagi. C ke D ini 8, kita tambahkan 2 menjadi 10. Kemudian C ke E ini 10, kita tambahkan 2 menjadi 12. Karena bobot terkecil adalah 3, maka berada pada titik B, maka acuan berikutnya adalah B. Selanjutnya kita lihat pada titik B menghasilkan 2 lintasan atau 2 output, B ke D, itu B ke B atau B ke C. Karena kita tidak bisa memundur ke belakang atau kembali ke lintasan sebelumnya terbentuk pada dari B ke D ini, nilai lintasan dari D ke ini adalah B ke D adalah 5. Kita tambahkan dengan nilai bobot terkecil sebelumnya itu adalah 3 menjadi 8. Jadi 8 yang B titiknya berada pada tersebut pada B. Nah, selanjutnya kita lihat titik D-nya. Kita lihat titik D ini memiliki 2 lintasan, yaitu dari D ke E itu dengan nilai 2, D ke E itu dengan nilai 2, dengan nilai 6 kita tambahkan dengan 2 menjadi 8. Dari nilai dari 8 kita tambahkan 2 menjadi 10. Lintasan D ke F dengan bobot 6. D ke F dengan bobot 6 ini kita tambahkan dengan bobot 10 menjadi 14. Kemudian titik E menghasilkan 1 output lintasan dari E ke F, itu adalah bobotnya 3. Bobot E menghasilkan 10. Lalu kita tambahkan 3 menjadi 13. Lintasan terujung adalah F dengan nilai bobot 0 ditambahkan dengan nilai bobot sebelumnya yaitu 13, maka menghasilkan nilai bobot tetap 13. Maka hasil short test path atau lintasan terpendek dari titik A ke F adalah A, C, B, D, E, F dengan bobot minimumnya adalah 13. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Tentukan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul C. Pertama kita lihat dulu, dari A bisa menuju E, dari A bisa menuju F, dan dari A bisa menuju B. Ingat lintasan terpendek, jadi kita pilih angka yang paling kecilnya. Dari A ke E 2, dari A ke F 3, dari A ke B 4. Maka yang terpendek adalah E. Sebelum itu kita menuju A tadi, kita lingkari, lalu kita menuju E. Maka 2 A E. Selanjutnya
Setelah itu dari E bisa menuju D, dari E bisa menuju F. Dari E ke D nilainya 8, dari E ke F 3, dari A ini bisa ke F 3, dari A ke B ini nilainya 4. Maka ke F nilainya 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jalur yang kita lewati bisa dari A ke F, bisa juga A, E, F. Selanjutnya E bisa ke D, F bisa ke G, F bisa ke B, dan A bisa ke B. Dari A ke B 4, dari F ke B 8, dari F ke G 4, dari E ke D 8. Nah, 2 tambah 6. Maka nilai yang paling kecilnya yaitu B. AB. Nah, selanjutnya dari B bisa ke C, dari B bisa ke G, dan F bisa ke G, E bisa ke D. Dari B ke C nilainya 17, dari B ke G nilainya 11, dari F ke G nilainya 7, dan dari E ke D nilainya 8. Maka yang terkecil dari F ke G nilainya 7. Bisa ambil jalur AFG atau AEFG. Selanjutnya dari E bisa ke D nilainya 8, dari G bisa ke D nilainya 12, dari G ke C bisa nilainya menjadi 16, dari B ke C nilainya bisa jadi 17. Maka D 2 dari E ke D nilainya 8, berarti A, E, D. Selanjutnya dari D bisa ke C, dari G bisa ke C, dari B bisa ke C. Kalau dari D ke C nilainya 15, dari G ke C nilainya 16, dari B ke C nilainya 17. Maka kita ambil dari D ke C, nilainya 15. Jika ini AED, dan C yang terakhir, maka lintasan terpendeknya yaitu A, E, D, C. Nilainya yaitu 15. Selanjutnya soal yang kedua. Tentukan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F. Kita pertama menuju A. A bisa menuju B dan A bisa menuju C. Namun A tidak bisa menuju E. Dari A ke B nilainya 4, dari A ke C nilainya 3. Karena lintasan terpendek, kita pilih yang C. Nilainya 3, berarti A, C. Selanjutnya, dari A ke B nilainya 4, dari C ke E nilainya 3, maka kita ambil yang terkecilnya. Di sini 3, sini 3, berarti 6 dari C ke E. Maka di sini nilainya 4. A, B. Selanjutnya, dari C ke E nilainya 6, dari B ke E nilainya 6, dari B ke D nilainya 7. Maka ini nilainya 6. Ini 3 tambah 3 sini, 4 tambah 2, 6. Berarti ini jalurnya bisa ACE atau ABE. Selanjutnya, B bisa menuju D, nilainya 7, dan E bisa ke F, nilainya 8. Maka
jalur yang diambil adalah D di sini. Jadi ini nilainya 7, maka A, B, D. Dan selanjutnya, jika dari D ke F nilainya 9, dari E ke F nilainya 8, maka yang terkecil dari E ke F nilainya adalah 8. Maka bisa A, C, E, F atau A, B, E, F. Maka lintasan terpendeknya yaitu ini. Dari A, C, E, F, A, B, E, F dengan nilainya 8.